Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu di dalam pembelajaran kali ini mengenai partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan. Silahkan kalian perhatikan gambar yang Ibu berikan. Itu ada gambar kucing, kemudian sebelahnya ada gambar panci. Kita lihat bahwa itu adalah benda hidup dan benda mati. Kedua-duanya tersusun atas partikel. Nah, partikel sendiri tersusun atas unsur dan molekul. Jadi karakteristik materi ditentukan dari partikel-partikel penyusunnya. Partikel sendiri merupakan bagian terkecil dari suatu zat atau materi yang masih memiliki sifat materi tersebut. Bentuk partikel sendiri dapat berupa atom, molekul, dan ion. Ini materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di kelas 8 ya. Kalian perhatikan gambar yang Ibu berikan. Di situ ada gambar intan dan juga ada gambar grafit. Nah, dua-duanya ini memiliki unsur yang sama, yaitu karbon. Tetapi karena karakteristiknya berbeda, maka dia mempunyai karakteristik masing-masing. Akan terlihat pada saat gambar molekulnya terlihat ya. Ini intan yang bagian A dan B yang grafit. Itu ada 4 cabang di bagian A yang intan, kemudian yang grafit itu terbagi menjadi 3. Nah, intan ini berupa kristal yang indah biasanya. Juga memiliki tekstur yang sangat keras dan memiliki titik didih yang tinggi, sehingga nilai jualnya juga lebih tinggi. Sedangkan grafit, teksturnya itu tidak begitu keras. Nah, biasanya grafit ini mungkin nilainya memang lebih rendah daripada intan. Nah, grafit biasanya digunakan pada bahan baku pembuatan pensil. Jadi kita ingat kembali ya bahwa intan dan grafit ini unsurnya sama, yaitu karbon, tetapi karakteristiknya yang berbeda. Perbedaan sifat dan materi sendiri ditentukan dari yang pertama, perbedaan unsur penyusunnya. Yang kedua, perbedaan komposisi atom yang berbeda walaupun unsur penyusunnya sama. Yang ketiga, perbedaan susunan molekul dalam materi. Kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Di situ ada orbit atau kulit, kemudian ada elektron dan inti atom. Ini adalah gambar atom dari unsur litium. Karena kalian masih ingat bahwa atom itu masih dapat dibagi-bagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nanti kita akan pelajari apa bedanya antara proton, elektron, dan neutron. Mempelajari lebih lanjut daripada materi yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk mengidentifikasi unsur, biasanya dilambangkan dengan suatu lambang unsur. Dilambangkan dengan huruf X besar, kemudian di bagian atasnya ada nomor massa dan di bawah adalah nomor atom. A itu nomor massa, kemudian Z adalah nomor atom. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton ataupun jumlah elektron. Jumlah neutron ditentukan dari selisih nomor massa dikurangi nomor atom. Konfigurasi elektron, yaitu cara penyusunan elektron-elektron dalam suatu atom yang digunakan sebagai dasar penempatan suatu unsur dalam tabel sistem periodik tabel. Kita lihat gambarnya, ini adalah potongan tabel. Jadi bukan merupakan keseluruhan ya. Ini adalah potongan tabel sistem periodik unsur. Warna menunjukkan perbedaan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Di sini yang terlihat hanya 36. Nah, ini hanya penggalannya saja ya. Kita lihat ada hidrogen, litium, natrium, kalium. Sebenarnya ini materi yang sudah pernah kalian terima di materi kelas 7 dan 8. Elektron yang terletak pada orbit paling luar disebut sebagai elektron valensi. Jumlah elektron valensi menunjukkan golongan suatu unsur. Sedangkan jumlah orbit yang dimiliki suatu unsur menunjukkan letak baris atau periode suatu unsur dalam periodik tabel. Tabelnya sudah kalian lihat sebelumnya. Berikut beberapa contoh konfigurasi elektron dari berbagai unsur. Hidrogen. Ibu ambil contoh yang pertama hidrogen ya. Lambang atomnya adalah H. Nomor atomnya 1. Jumlah elektronnya 1. Nah, susunan elektron pada tingkat energinya yang K1, L-nya tidak ada, M-nya tidak ada, N-nya tidak ada. Sedangkan pada bromium, lambang atomnya adalah Br. Nomor atom 35, jumlah elektron adalah 35,
K-nya 2, L-nya 8, M-nya 18, N-nya 7. Makhluk hidup dan benda mati di dunia ini semuanya tersusun atas atom-atom. Tadi sudah Ibu sampaikan di awal pembelajaran ya. Kebanyakan dari atom-atom tersebut tidak berdiri sendiri. Dia berikatan dengan atom sejenis ataupun atom dari unsur lain. Dia akan membentuk molekul atau kristal. Pada prinsip pembentukan molekul, untuk membentuk konfigurasi elektron yang stabil, maka atom-atom dari suatu unsur cenderung berikatan dengan atom yang lain, yaitu caranya dengan melepas elektron yang dimiliki, menerima elektron dari atom lain, ataupun menggunakan elektron secara bersama-sama. Nah, karena adanya ikatan-ikatan tersebut, nanti ada yang disebut sebagai ikatan ionik, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya gaya elektrostatis, dengan memberikan satu atau beberapa elektron pada atom lain. Nah, kita lihat gambar ikatan ionik natrium klorida ya, natrium dengan klorida. Kita lihat dari natrium, dia memberikan kepada klorida. Nah, kemudian nanti membentuk, ini ada struktur atau kristal garamnya. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini di sini ada gambaran kristal garamnya itu bergabung ya antara natrium dan klorida atau NaCl. Jadi pada keadaan akhirnya natrium itu menjadi Na positif dan Cl-nya menjadi Cl negatif. Atau Cl-nya kelebihan elektron dan natriumnya kekurangan 1 elektron. Ikatan kovalen itu adalah ikatan dengan prinsip pemakaian elektron secara bersama-sama. Kita akan lihat pada contoh berikutnya. Ikatan kovalen tunggal, pada ikatan ini hanya ada sepasang elektron yang dipakai bersama. Jadi kita lihat gambarnya itu antara hidrogen dan klorida. Hidrogen dan klorida membentuk HCl atau kita ingat ya, HCl hidrogen klorida. Cara penulisannya seperti ini. H-Cl atau H-2Cl. Nah, ini namanya ikatan kovalen tunggal. Jadi hanya punya sepasang elektron yang dipakai bersama-sama. Untuk ikatan kovalen berpasangan, pasangan elektron yang dipakai bersama tidak hanya satu pasang, melainkan dapat sampai beberapa pasang. Ibu contohkan di sini untuk yang A, ini ada senyawanya, senyawa karbon dioksida. Ini merupakan kovalen rangkap 2. Kenapa disebut kovalen rangkap 2? Karena yang digunakan berpasangan itu lebih dari satu. Di sini ada karbon dan oksigen. Karbonnya 1, oksigennya dia memiliki 2 pasang. Sehingga disebut kovalen rangkap 2. Sedangkan pada gambar gas nitrogen, ini namanya kovalen rangkap 3. Karena N-nya ada 3 pasang. Ya. Terima kasih anak-anak, mungkin pembelajaran dari Ibu untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan. Sehat selalu dan selalu meningkatkan pemahaman kalian akan materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.